اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talimu biha as-suq wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhuma. Faslun alladhi yalzamu lil mayyit arba'u khisal. Pasal membahas tentang ini undang-undang syariat Islam. Undang-undang Indonesia ini bahasanya ikut bahasa Arab. Pasal Undang-Undang Dasar Republik. Faslun dalam syariat Islam, dalam fikih Islam juga ada pasal. Pasal sekarang masuk kepada pasal permayitan, jenazah. Alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin. Sesuatu yang wajib dilaksanakan bagi orang hidup, yang wajib dilaksanakan bagi orang yang hidup ketika ada mayit, arba'u khisalin, ada 4 macam. Apa yang pertama? Ghusluhu, yang pertama memandikan mayit wajib. Kalau ada mayit muslim atau kafir dhimmi, yaitu orang kafir non Islam tapi nurut dengan aturan Islam, nurut bayar pajak di negara Islam. Ya kalau sekarang orang-orang kafir di Indonesia ini bisa disebut kafir dhimmi karena taat sama pemerintah, bayar pajak kepada pemerintah. Wajib bagi seorang muslim, bagi kita, kalau ada orang meninggal, pertama memandikan. Kok tidak ada yang memandikan, maka sak kampung dosa. Sak kampung, sak dusun, sak desa dosa. Sebagaimana kalau sak kampung tidak ada sholat jamaah, maka sak kampung dosa. Begitu juga ketika memandikan mayit, dan setelahnya ini urusan tentang mayit ini hukumnya fardu kifayah. Ketika fardu kifayah, ketika ada yang melaksanakan, maka bagi yang lain kewajibannya gugur. Nah, satu orang mati, wah bajingan tukang mabuk, tukang togel, judi, senuk, mucikari, elek sudah, elek, ngokap, melik, medit, dari tonggo-tonggo nih, mian wis melaku deh. Dewek kono adus dewek, kok nyemplung dewek, kongkon nganggo kain kafan dewek. Wah, dia hidup sendirian, tidak ada yang mandikan, maka sak kampung dosa. Walaupun ahli maksiat, wajib bagi orang mukmin untuk memandikan. Yang kedua apa? Wa takfinuhu, mengkafani mayit. Pembahasan memandikan, mengkafani entar lagi nanti di belakang.
Wassalatu alaihi, dan sholat jenazah wajib fardu kifayah mensolati jenazah. Tapi sayang terjadi di masyarakat kita, kang sarungan sembayang, kang ping sarungan nang jogo rokokan. Tapi wayahe nang embong ana wong ngoncali pecis dijo itu dijomo sapa? Mosok kan sing kantong iki kan. Ada sidik. Wa dafnuhu, setelah mensolati itu dikuburkan wajib. Kok ana bosok sudah mayitnya, bukan karena ndak ada yang tahu, karena memang ndak mau. Biyen ganggu aku tok, sak kampung diganggu. Akhirnya sak kampung tidak ada yang menguburkan, maka sak kampung karena dia punya hak sebagai manusia, sebagai muslim ataupun kafir, tapi kafirnya kafir dhimmi, bukan kafir yang suka nyala. Kafir suka nyala ini siapa? Israel itu kafir sukanya nyala, ngirim roket, ngirim bom. Itu kafir sukanya. Nah, kalau kafir tonggonya sampean itu tidak, itu kafir ini. Wajib bagi kita tonggonya untuk memandikan, mengkafani, mensolati dan mengubur. Apa hadisnya? Fadilahnya mengantarkan jenazah lupa. Ali. Sapa wong sing nganterno jenazah dari rumahnya, kemudian mensolati, kemudian menguburkan, dalam riwayat dia bakal dapat pahala 2 gunung emas. 2 gunung emas, wake pahala. Makanya jangan sampai kalau ada jenazah, jangan sampai isonok, jangan, memang pahala. Habib Abdullah bin Syihab Ainut Tarim itu kalau ada jenazah sok kebiayain, apalagi yang dikenal, itu beliau nganter, ikut lihat ada jenazah langsung ikut mensolati, ikut menguburkan, kenal maupun tidak kan. Dan beliau masang wajah sedih, memang ya wali ya, bersedih juga masang wajah sedih. Ini teguran bagi kita. Kalau menterno mayit ngakak. Ada mayit malamnya pakai main kartu ya benda. Meru aku. Ono jenazah, nginap jenazah, dikubur besok. Itu mesti di depannya ada meja. Nanti jam 10 malam sampai ke atas gelar domino, gelar kartu, ngakak. Harusnya kita juga bersimpati, masang wajah sedih. Gak iso sedih, pokoknya ojo guyu. Ya Abdullah bin Syihab Ainut Tarim. Nah, wajib fardu kifayah. Pertama, kalau ada jenazah memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. Apa itu? Kalau keguguran bagaimana? Bayi kegugur, sikit bagaimana sikit?
Kalau bayinya keguguran, itu umurnya belum 6 bulan, belum sempurna 6 bulan. 6 bulannya hitungan hijriah. Kalau setelah 6 bulan itu termasuk bisa disebut bayi. Kalau sebelum 6 bulan itu masih disebut janin. Sebelum 6 bulan keguguran, 6 bulan atau lebih sedikit, maka hukumnya ditafsir, dibagi. Kalau dilihat masih ada tanda-tanda kehidupan ketika lahir itu, seperti masih kelihatan nafas atau kelihatan gerak-gerak atau malah sempat nangis, maka wajib semuanya, wajib dimandikan, wajib disolati, wajib dikafani, wajib dikuburkan. Ya, nanti ada yang tidak wajib dikuburkan ada. Kalau setelah 6 bulan, janin setelah 6 bulan sempurna, setelah 6 bulan, dan ada tanda-tanda kehidupan, maka wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikuburkan. Kalau tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan, tapi sudah berbentuk orang, sudah kelihatan bentuk tubuhnya, ada apa biasanya gitu, tangannya sudah kelihatan, kakinya, wajahnya sudah bentuk hidung, mulut, dan itu umurnya sudah lebih dari 4 bulan atau tidak nyampe 4 bulan tapi sudah bentuk, maka wajib dikafani dan wajib dikuburkan. Tidak wajib dimandikan dan disolati, tapi yang wajib dibungkus dan dikubur, dikafani dan dikafani dan dikubur. Sudah nyampe 4 bulan atau belum nyampe 4 bulan, tapi ini tidak ada waktu keluar, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi sudah bentuk wajah, bentuk tangan, bentuk kaki, maka yang wajib itu wajib dikafani dan wajib dikuburkan, tidak wajib disolati dan tidak wajib dimandikan. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah umur 4 bulan, ya, ngomongkan di bawah umur 4 bulan, tidak ada tanda kehidupan dan tidak ada tanda-tanda sudah bentuk tubuh, tidak ono, belum bentuk tangan, belum bentuk kaki, belum bentuk wajah, masih daging, maka haram disolati. Kalau tadi tidak wajib disolat, sekarang haram disolati juga tidak apa-apa. Fala syai'a fi, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tidak usah disolati, dan tidak usah dikubur. Belum bentuk tangan, belum bentuk kaki, tidak usah dimandikan, tidak usah dikuburkan, tidak usah disolati, tidak usah dikubur. Kalau ceritanya ibu-ibu yang keguguran tuh langsung masuk ke WC itu biasanya. Bahkan di sini disebutkan wa yajuzu ramyuhu walau lil kilab. Boleh dioncalkan walaupun dijadikan makanannya anjing. Walaupun dijadikan makanannya PT. Kalau belum bentuk, karena belum jadi manusia, tidak ada kewajiban
hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mayit karena belum ada tanda-tanda bentuk jadi manusia. Berapa biasanya? Umur berapa minggu itu biasanya? 4 minggu, sebulan, 2 bulan. Itu boleh langsung biasanya katanya ibu-ibu itu kuburan langsung masuk ke WC, langsung, malah di sini disebutkan boleh dikasih makan ke hewan biar petiknya gemuk. Nah, sekarang ada kasus lain lagi. Anak lahir kalau sebelum 6 bulan disebut keguguran. Kalau setelah 6 bulan disebutlah lahir. Ada anak di atas umur 6 bulan lahir. Maka kalau meninggal hukumnya seperti orang dewasa, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikubur. Walaupun usia kandungan sudah lebih dari 6 bulan, walaupun tidak ada tanda kehidupan, dan walaupun belum terbentuk wajah, belum terbentuk tangan, walaupun belum terbentuk kaki, walaupun belum terbentuk tanda-tanda fisik manusia. Tapi usia kandungan di atas 6 bulan, maka wajib disolati, wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Berarti ada 4. Pertama, kalau sebelum 6 bulan, ya, sebelum 6 bulan, kemudian ada tanda-tanda kehidupan. Sebelum 6 bulan ada tanda-tanda kehidupan. Berarti kalau ada tanda-tanda kehidupan berarti sudah bentuk wajah atau fisik manusia. Ada tanda kehidupan seperti gerak atau nangis tadi yang pertama, maka wajib dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kalau nyampe 4 bulan atau kurang, tidak ada tanda-tanda kehidupan waktu berkuburan, tapi sudah bentuk fisik manusia, maka yang wajib dikafani dan dikuburkan tanpa sholat, dikafani dan dikuburkan. Kalau di bawah 4 bulan tidak ada tanda kehidupan, kok tidak ada tanda kehidupan? Bentuk fisik manusia saja tidak, maka tidak ada kewajiban apa? Tidak wajib memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Tapi ya ada catatan, lupa saya tadi belum dibaca. Lakin yusannu satruhu bi khirqa wa dafnu, tapi sunnah dibungkus kemudian dikuburkan. Ada keterangan boleh dikasih makan ke hewan, tapi ada keterangan lain bilang sunnah dibungkus dan dikuburkan. Jadi berarti ditolak omongan tadi kalau ibu-ibu langsung ke WC. Yang sunnah dibungkus dikubur. Kalau anak di atas 6 bulan berarti lahir, hitungannya bukan janin tapi sudah bayi kalau di atas 6 bulan itu. Kemudian tidak ada tanda kehidupan, walaupun juga tidak ada tanda-tanda fisik, belum berbentuk manusia, tapi usia kandungan sudah di atas 6 bulan, maka wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur. Nah, paham ya, paham? Bayi kalau operasi apa? Sesar umur berapa biasanya? 7 ya? 7, 8, 9. Farun ongkosnya sapa kang wajib? Ongkos
mandikan, ongkos tuku kain kafan, ongkos gali kubur, sholat ono ongkos ya, ongkos gali kubur. Seperti ono ongkos sholat dibayar lah. Tidak apa minta bayar, tidak boleh, kan fardu kifayah. Seperti ujrah memandikan nasi biasanya ya. Kalau tidak dibayar, tidak memandikan misalnya, atau airnya beli, enak Indonesia gampang. Kalau tempat-tempat yang susah, kemudian kain kafannya, kemudian ongkos gali kuburnya, kemudian ongkos membawa jenazah, ongkos ambulan, misalkan, diambil dari mana? Siapa yang bayari? Fitir katil mayit, maka diambil dari peninggalan mayit. Ada orang mati, tidak boleh duit ini langsung dibagi waris. Pertama harus uang ini diambil untuk memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Diambil dari sini dulu. Tak boleh moro-moro buru mati. Ayo longgo kabeh kumpul. Sidang pembagian waris ngamat. Tak boleh. Diambil dulu dari tirkahnya mayit, peninggalannya mayit untuk pemulasaran jenazah. Terus kemudian kalau ada mayit mati itu setelah untuk pemulasaran jenazah, tapi dia punya tanggungan zakat, belum bayar zakat fitrah, belum bayar zakat mal, maka dia wajib bayar zakat dulu. Kemudian yang diambil dari tirka itu marhun, yaitu barang yang digadaikan, tidak boleh dibagi waris dulu sebelum bayar utang yang digadaikan. Bayar utangnya mayit, bayari utangnya kok duwe ente yo nasibe ahli waris. Sopo ngomong duwe bapak utangan. Kemudian kalau istri mati, maka kawin lagi ya. Maka yang wajib bayari dari yang wajib bayari mulai memandikan, mengkafani dan semua ongkos jenazah itu adalah suami atau pembantunya mati, maka bosnya yang wajib membayari. Hah? Apa? Kenapa? Itu nanti. Tak boleh, belum ada yang mati. Tidak tahu. Saya paling mumet masalah waris. Karena ketemu lagi sama matematika. Jadi kalau anak waris, haknya ahli waris, suaminya, anak-anaknya. Kalau tidak punya anak laki, saudara-saudaranya dapat. Kalau punya anak laki, saudara-saudara tidak dapat. Kalau tidak punya anak laki, saudara-saudara dapat. Nanti itu tanya sama yang ahli waris. Tanya sama yang ahli waris. Tanya sama yang ahli masalah warisan. Saya tidak begitu nyantol karena kaitan sama ijir-ijiran. Saya paling malas ijir-ijiran. Aku paling ngitung peci suwong. Hitung tuh ya, harus dihitung. Waris itu dihitung. Mulai atas genteng sampai sandalnya mayit harus dihargai semua. Sendok, panci. Saya bercerita kemarin waktu main ke Sidogiri, pondok Sidogiri Mas Irwan, anaknya di rumah kiai itu, kiainya habis meninggal, di sandalnya ditulis harga, dijual harga sekian, kok dijual?
Ya ini sandalnya bapak meninggal. Ini harus sandal-sandalnya harus diduitkan. Saudaranya. Ya sudah. Sak sandal-sandal itu kudu didom sesuai hitungan waris, dan tidak ada hitungan waris anak lanang ambil anak wadon harus rata, ngawur, kafir. Itu kafir. Hati-hati ya. Ini ayat Quran yang membahas masalah waris, ini langsung ayat Quran. Hitung-hitungannya itu sudah langsung sepertiga, seperempat, itu langsung tertulis dalam Quran. Hati-hati. Tidak mau pakai hukum waris tapi pakai pempalan-palan. Yang penting lanang wadon separuh nggak bisa. Lagi dapat lebih banyak. Bagaimana perinciannya? Takon ambil ustaz kang ahli waris. Saya umat nanti mau belajar lagi nanti. Duit waris. Faslun Aqallul Gusli, membahas tentang mandi, memandikan mayit. Paling sedikitnya memandikan mayat itu takmimu badanihi bil ma'i, meratakan badan dengan air. Paling minimalnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air. Semuanya lipetan harus kena air. Selangkangan semuanya. Kemudian wa akmaluhu, paling sempurnanya apa? Ayyuk salah sautiuhu, dibasuh. Apa sautiuhu itu? Duburan mayit, bokongnya mayit. Kemudian ininya nih, bunderannya, silet itu, dubur itu ada geret-geretnya, itu digosok. Yang hitam-hitamnya yang kasar itu digosok. Paling sempurna. Wa ayyuzilal qadara min anfi, paling sempurnanya juga dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung, umbel. Wa ayyuwaddi'ahu, dan diwudui. Paling sempurnanya itu diwudui. Wa ayyudlika badanahu bisidri, digosok badannya mayat dengan daun bidara. Wa ayyasubbal ma'a alaihi thalathan, wa ayyusabbal ma'u alaihi thalathan, disiram badannya 3 kali. Itu paling sempurna. Kalau yang diajarkan habaib ini yang sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah-sunnahnya KB itu, dan saya mulai direkrut jadi tim mandikan mayat itu pertama mandikan mayat dulu, disiram dulu. Kalau paling enak pakai selang ya, pakai selang. Mandi biasa dulu, mandi biasa. Habis disiram semua, disabuni. Sabun, kepalanya di sampo, pakai busanya yuk. Kepalanya sabun semua, kemudian disiram. Setelah disiram, diduduk. Sudah bersih sabunnya, didudukkan. Ada yang megang, ada yang mencet perut. Keluarganya, anaknya, tangannya masuk untuk nyewoin atau atau ngambil sisa-sisa kotoran masuk, ambil air jalan di atas, gosok. Setelah selesai, kira-kira ada yang keluar lagi,
baru dititirkan kembali, kemudian diwudui. Sebelum itu dibersihkan dulu kuku-kukunya, pakai tusuk gigi biasanya. Kuku-kukunya dibersihkan, ada yang kotor-kotor, kaki ini biasanya bersihkan dulu. Kemudian disiwaki, disiwaki. Kan mau wudhu, sunnahnya wudhu pakai disiwaki. Setelah disiwaki baru diwudui. Nawaitu wudhu. Nawaitu. Niatkan wudhu kan diwudui sesuai sunnahnya semua. Setelah diwudui baru yang memandikan ini niat memandikan mayit. Nawaitu mandi wajibnya ini. Tadi mandi wajibnya. Mandi wajibnya dimulai sunnah dari yang kanan dulu. Badan yang kanan. Setelah itu baru yang kiri. Sama seperti kita mandi junub itu sunnah yang kanan dulu. Jangan langsung tapi sunnah yang kanan dulu. Habis yang kanan yang kiri. Setelah selesai mandi junub 3 kali rata. Setelah itu disiram dengan air daun bidara. Kalau daun bidara repot, sekarang pakai air kapur. Siram. Dan ketika memandikan itu ngidupi dupa di bawahnya jenazah ini, ngidupi dupa. Biar baunya mayit ini dilawan sama baunya wanginya dupa. Dan bagi yang memandikan haram dosa menceritakan sesuatu yang dilihat ketika mandikan. Tidak boleh. Kan bukan sekarang, mulai dulu sampai sekarang memandikan mayit enak ditontonkan, sudah ditutup, diintip-intip. Tak boleh. Tak boleh, harus dalam kamar mandikan itu, dalam ruangan tertutup. Tak boleh sembarangan orang. Ya, ada petugasnya laki-laki, perempuan. Ya, itu sekarang di mana itu? Mayit itu malu. Malah kita itu kalau mandikan mayit dari udel sampai dengkul itu ditutupi kain. Yang tangannya masuk ini tangannya anaknya, tangannya keluarganya kalau ada. Yang boleh ngelihat auratnya tidak boleh. Auratnya laki sesama laki antara udel sampai dengkul tetap ditutup waktu mandikan mayit dari udel sampai dengkul. Lah sekarang gimana jadi tontonan? Jadi tontonan nggak boleh. Yang mandikan mayat laki siapa? Yang aula, yang lebih utama itu adalah sesama laki-laki. Yang mandikan perempuan yang paling utama adalah sesama perempuan. Boleh bagi suami memandikan istrinya. Istri yang belum ditalak raj'i, belum ditolak 1-2, masih ketika meninggal masih statusnya sebagai istri. Boleh, tapi yang paling utama sesama laki atau sesama perempuan. Kemudian yang paling utama mensolati itu kalau laki ialah laki, kalau perempuan tetaplah laki. Kemudian yang paling utama memandikan itu dari jenis kelamin, kalau laki perempuan. Apakah harus anaknya? Enggak. Yang paling utama adalah yang paling afqah, yang paling ngerti sama hukum fikih. Kalau sekarang Pak Mudin,
paling utama. Ya Pak Mudin tidak mungkin sendirian. Oh, sampai tidak tahu rasanya mandikan mayit, capek. Habis mandikan mayit itu capek. Harus banyak orang. Ya 4-5 orang yang balikkan badan, tempat gosok belakangnya siapa yang megang? Miring dewi. Belayu. Hah? Gelundung. Paling afkoh Pak Mudin. Kalau paling pengen bagus, ya paling bagus Pak Mudinnya banyak yang terjadi masyarakat tidak sama sunnah-sunnahnya. Paling bagus sama sunnah. Gimana caranya? Sampai kumpulkan para Pak Mudin tiap RT, tiap kelurahan, sekolah sama paman. Habib Soleh bin Ali Allah paman bikin pelatihan atau sama Habib Bakir Bakbud. Tak apa-apa ya bikin pelatihan 2 hari, 3 hari mandikan mayit plus ngafani bagiannya Habib Jawad. Plus sunnahnya. Yang paling afqah, yang paling ngerti setelah itu baru kerabatnya yang bantu ya untuk masuk ini. Jalur iki. Masalah memandikan mayit. Ada yang ditanyakan? Sekarang memandikan mayit, besok mengkafani mayit. Tapi jangan dipotong bukunya ya. Makro di sini, langsung ketemu. Makro ngambil kukunya, ketok kukunya, atau dijok gondrong ini rambutnya, repot nyampuni, repot gosoknya, gundul lewis. Makro. Karena bagiannya mayit itu muhtarimah mulia, harus dimuliakan mayit itu. Tak boleh ketok-ketok kergedek. Malah di sini disunahkan juga sebagaimana orang hidup ketika wudhu itu disunahkan hal-hal yang disunahkan ketika wudhu. Seperti apa? Kumur. Apa kumur ya? Kumur bagi mungkin dimasukkan air, dimiring terus mulutnya keluar, terus istinjak, masukkan air ke kan sunnah. Sebelum wudhu, kumur, habis kumur masukkan air ke hidung, serat, keluarkan terus. Itu keluar semua penyakit itu. Kalau ngantuk, kejeding pamit itu menghilangkan ngantuk. Kalau sakit kepala berarti ketika wudhu tidak pernah istinjak. Juga ini membersihkan rumahnya karena rumahnya setan itu ada di sini. Setan itu senang diam ada di sini. Ini diistinjak. Awal-awal dulu saya sakit. Dulu tahu sunnah, tapi tidak pernah dilakoni. Loro. Tapi karena sering, enak. Masuk sampai ke sini. Itu rasanya serem. Tapi habis itu kayak mumet hilang. Tapi utang tetap kepikiran. Mumet itu hilang.
Ya, jangan sampai kita hilangkan budaya jelek itu, mandikan mayit jadi tonton, apalagi mayitnya perempuan, ditutupi kain, jangan masukkan. Misal Pak Mulis mati misalnya, mungkin urip tok dah, meninggal kan, jangan dimandikan di luar, mandikan di sini, tutup pintu semua, kita tutup kunci jendela, tutup tabir, tidak boleh ada yang lihat. Kalau di sini banyak orang masuk ke kamar, selang didorong atau pakai timba. Pokoknya jangan sampai ada yang kecuali petugas yang memandikan. Dan yang memandikan haram dosa menceritakan apa yang dilihat ketika mandi, walaupun kepada suaminya. Kan sering istri cerita ke suami atau suami cerita ke istri, omongan kalian di mayit ini. Anu Pak, anu Bu, no, karena suwi loro tidur di kasur, boyoknya bosok, haram busuk. Oh anu nang wetenge ono tatone masjid gitu. Ono tatone tak boleh. Dosa. Dari kukus ternyata wetenge gede. Cerita pecat jadi petugas mandikan mayit. Tak boleh. Walaupun keluarganya, walaupun anaknya yang ikut mandikan, yang mati bapak yang mandikan, anak ikut mandikan. Terus ibunya tanya, ya aneh ibu kok iso takok kudune kan ya. Atau dulurnya tanya, ya apa bapak mulai? Tak boleh dijawab, diem. Wis Pak, balik, ojo dibahas balik. Oleh, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan baraka pada al-Qur'an dan Susan Yaro Imam Syekh Salim Syekh Imam Nawawi Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam.